Nah, inilah dia untuk Droughting Pace di match pertama game kedua 1-0 dan juga match point untuk RRQ Hoshi. Yes. Mereka mempersiapkan apa untuk di second picknya? Karena ya Matilda kali ini dihilangkan dan jangan lupakan masih ada Angela juga yang tadi sih masuk ke dalam fase banning dari RRQ ya. Tapi kayak Matilda bahkan tadi nggak dijadikan Nggak. pilihan sama sekali loh. Iya, nggak di-ban, di-ban, nggak di-pick juga ya. Cuman ya mungkin mengantisipasi strategi yang berbeda ya. Karena cukup mungkin dengan Sutujin bermain assassin. Biasanya fighter-fighter nih di combo sama Matilda juga. Dan ya PR dari second chip yang di-ban Iya. selalu. As always ya. Meskipun yang kita lihat chip itu cukup tricky ya. Kadang Iya. ketika kelepas juga nggak punya win rate yang besar-besar juga gitu kan. Karena udah nggak biasa gitu ya. Udah nggak biasa sih kayaknya. Sama gameplaynya juga berubah sih. Semenjak Y-Walk-nya jadi Immobilize. ya immobilize terus juga jadi 60 detik tuh. Jadi nggak bisa yang ngintip-ngintip terlalu banyak kan. Jadi benar-benar ya lumayan dependen sama shortcutnya aja buat team fight. Oke. Dan kali ini kita lihat untuk di banning phase kedua Angela yang tadi aku mention juga. Angela dihilangkan dan harusnya ini bakal cukup banyak ya hero-heronya Idok nih yang diantisipasi sama Evil. Mengingat tadi juga pakai Khalid ngerepotin banget dari early game ya. Mungkin Khalid bisa masuk dalam fase banning. Bisa. Nah, tapi kayaknya lebih ke Fovius gak sih ini buat Oh iya buat sih. Evil dulu. Atau ya bisa mereka Fovius diambil. first pick. Iya, Hmm. bisa. Tapi Angela tutup, Suyo juga masih menjadi satu pilihan. Oke. Dan kayaknya RRQ mereka nggak suka nih ketemu sama Alpha ya. Walaupun sebenarnya waktu ada rekor farming 15 level 15 tercepat 8 Alpha menit ya? 57 detik itu Sujin dengan Alpha. Oke. Tapi masih bisa dipakai. Cuman dari kemarin kita ngeliat di band ketiganya itu selalu Alpha yang ditutup. Banning ketiga. Meskipun di second pick ya mereka menghilangkan Alpha di banning Jadi kemarin ketiganya. 2 kali di blue side semua deh. Oh, di Blueside semua. Oke. Dan banning ketiga dari Evil Singapura. Apa yang akan mereka hilangkan ya? Dengan gak adanya 2 hero support kali ini kita masih ngebuka chance juga untuk mau coba nge-ban Poveus-nya Darren gak nih? Atau enggak ternyata lebih prefer ke arah Chow. Wah, ini bisa dikatakan 3 hero roam ya. Iya, ini fokus Idok semua sih. Iya. Idok, Ban aja Idok, Idoknya Idok. kalau gitu Evil. Ban aja Idoknya. Respect. Karena memang ya lumayan ya terlihat juga Idok ini sebagai poros dari RRQ. Dan itu dia Fovius-nya di ban karena ada aroma-aroma di first pick nantinya sama Evil. Mereka tahu bagaimana powerfulnya Fovius ya. Jadi udahlah kita tutup aja. Yap, dan Evil pick pertama nih, Khalid kah? Atau mau coba Gatot Kaca? Ih, ini berarti yang Jushin gak sih? Ada Jushin lagi? ada Yves juga sebenarnya ya. Oke. Tricky sih. Ini first pick-nya mau ke arah mana? Dan yap, Jushin yang diambil oleh Evil. Oke. Jawabannya dengan Choi udah gak ada sih. Sebenarnya Choi itu paling enak lawan Jushin ya. Lumayan bisa Lumayan ya. bisa ngejar lah ya. imun-imun, bisa ngejar-ngejar. Jadi kayak tidak mudah terangkat gitu ya. Iya. Oke. Tapi untuk biasanya match up-nya nih antara Jushin tuh kalau di mid lane pakai Yves kan, biasanya menang range dia. Cuman ya nggak nutup kemungkinan juga tetap balik lagi back to basic. Valentina lagi kah untuk ya kan Rins nih lagi spam Valen kayaknya. Waduh, tidak ada Fobia Hilda pun jadi dan Yves-nya akhirnya muncul untuk head to head bersama dengan Jushin. Dan masalahnya dengan Jushin yang diambil pun ya, RRQ juga masih bisa nanti menggunakan assassin di jungle-nya kan. Sehingga gak ganggu banget gitu, kecuali mereka udah fix bawa hero-hero fighter atau tank di jungle yang ngebuat Jushin bakal power banget nanti untuk head to head dengan mereka. Kali ini ya Hilda juga nggak mudah sih kalau menurut aku untuk bisa diangkat-angkat dengan Lantern Flare ya. Iya. Kan dia punya sprint juga, punya movement tambahan dan ya bisa ngebalikin dengan damage yang dia miliki. Tapi ya Alpha yang tadi sempat di-ban kali ini digunakan oleh Boyet. Oke, ada Alpha. Berarti mau coba untuk ambil ke arah roamer dulu kah sekarang? Atau yang bisa flexible hero kayak contohnya Gatot Kaca yang bisa main ke lini belakang juga. Karena kebetulan ini lagi front to back. Langsung lah jadi coachnya Evil. Jadi coachnya Evil. Lagi ngambil kodam dulu nih saya nih. Fanny. Widih. Gak lama loh ini langsung kita saksikan. Aku pikir bakal Hayabusa sih, cuman ternyata Fanny. Wow. Dari Sujin yang sebenarnya kalau aku bisa bilang ya, Fanny-nya Sujin itu bukan yang mekanik fast hand kayak Fabian kayak yang lain, tapi kayak dia lebih ke typical Carl TZ. Jadi yang benar-benar biasa aja tapi objektif aja presisi. Gitu ya. Iya, presisi aja ya. Oke, menarik nih ya. Dan Ruby-nya diantisipasi karena masih memungkinkan untuk mengambil Ruby sebagai roam ataupun sebagai XP atau bahkan gold tender juga bisa untuk diambil. Dan kali ini kita lihat nih jawaban apa dari
Evil Singapura dengan mereka masih belum punya hero untuk Skylar. Apakah membatasi pilihan hero untuk Skylar nih? Kayaknya poolnya Skylar tuh sih luas banget ya. Apa idok semua nih 5-5-nya? Ya karena Nanggung. karena lumayan obvious ya untuk Hildanya kemungkinan besar bakal di tangan Diren. Jadi kayak ya udah bisa tutup lagi ke arah romer-romernya. Oke. Yang bisa mengganggu kayak mau kombinasi ada Edith juga yang kan yang bisa diambil. Tiger mungkin? Tigreal juga bisa. Banyak sih sebenarnya kalau bicara tentang masalahnya Kalitrom juga nggak nutup kemungkinan lagi nih buat Idok. Nah, Ya kan? makanya nggak akan Langsung lagi kita keluar. lihat early game kayak tadi tuh ya. Dipegang banget sih tadi early gamenya. Hylos, oke, ini bagus untuk pilihan terakhir dari Padahal lagi terbang Ararkyozi. cucuk turun loh dia. Apa? Lagi terbang, Di nah cucuk Sundul. turun dia. Emang iya ya? Iya Fanny. kemarin ada di. Kan nggak ngasih knockback. Iya tapi pas lagi ini lagi terbang-terbang. Kayaknya dia kabelnya pas berhenti. lagi habis kali ya. Berhenti dia kena Oh, oke, menarik nih. kena ini. Kena Dan kecup. kena kecup. Nathan, last banning dan Jauhead yang diambil, oke. Wah ini mah main agresif pisan. Waduh, Ya, ini Allah, early keluar game-nya dari bakal Sudan. galak lagi sih. Ya nggak, Zul? Apa? Kumaha Yul, kumaha. Liar lah nama. Tapi emang Jauhead Fanny early game-nya pasti dibantuin banget sama Jauhead Terus kan? sama Hilda lagi kan. Iya loh. Saya udah melihat draft sakit kepala ya untuk Evilnya sekarang. Gimana caranya menanggulangin agresivitas ini? Chusin juga kan masalahnya awal-awal dia agak mananya pasti belum ada Cloud of Destiny dong. Belum. Ini mananya agak boros. Dia mau megangin Jauhead sama Hilda nih gimana bang? Iya sih, itu yang bakal jadi PR banget ya. Tapi ya, Moskov ini jawaban yang dibutuhkan untuk Fanny ya. Kita lihat di game sebelumnya juga berjalan dengan sangat Akai, baik. langsung Akai, wow. Akai Rom harusnya ya. Atau Akai EXP juga. Harusnya range dari ejector nggak bisa ngebuat Akai passive spin mental nggak sih? Harusnya ya. Harusnya dia ini Bakal kedorong ya? Bakal ke pental juga. Bakal pental kan? Iya. Oke. Oke. Dan bahkan kadang bisa masuk ke jepitan itu loh. Oke. Tapi ya one menjadi pilihan nih untuk Skylar. Aku udah lama nggak sih nggak lihat One Skylar? Ya, Udah lumayan lama ya. ya udah lumayan lama. Kita bakal lihat. Nah ini pool hero yang luas banget. Jadi kayaknya Nathan aja nih yang di ban karena mereka menggunakan 3 hero yang punya durability juga nih penglihatan kita nih untuk 3 pick yang sudah dilakukan oleh tim Evil. Tapi match point menjadi 2-0 kah? Wah, kayaknya sih 2-0 sih. Kalau feeling aku ya, amin. Semoga aja kita berikan support sebaik-baiknya pasti untuk tim Indonesia yang bertanding di ESL Snapdragon Pro Series ini. Karena RRQ udah tinggal selangkah lagi menjadi tim pertama yang mengamankan pool 2-0. Benar Ya. ya, karena selagi kita juga menunggu informasi dari stream bahasa lain ya. Tapi Alpha versus Fanny. Kalau tadi Battle of Assassin sekarang agak sedikit berbeda nih ya. Harusnya Alpha akan lebih bisa mengontrol objektif. Oke. Cuman apakah Alphanya ini aman? Karena ada Jauhead dan Hilda yang punya potensi untuk agresif tuh gede banget. Bener, karena lihat barusan aja udah bantuan dari Idok ngebuat Fanny sekarang leading dari segi rotasinya ya. 2 buff bisa diamankan bahkan sebelum detik 45. Dan Fanny bisa untuk mengganggu pergerakan dari Boyet karena terlihat memang Boyet oleh Idok di bagian lava golem sana membuat sekarang Fire Battle bisa diambil. Tapi lebih fokus karena Little Wonder terlebih dahulu nih mencoba untuk mengganggu tapi waduh. Hai. Nah, ada Ingan di situ. Nongol dikit gak masalah. Untung gak lagi makan tuh. Iya, aduh. Pernah lah kita, tapi ya untuk segi player emblemnya 2 Rapture ya yang dipegang sama RRQ juga. Mereka fokus bermain agresif. Tapi ya terlihat bahwa harusnya ini bakal ada EXP Akai ya. Tapi ya ini udah mulai babak belur nih pandanya di bawah nih. Bahkan Waduh. dipaksa buat recall. Iya loh. Buset, Itu cuttingnya Diren. semena-mena banget nih Bang Diren nih ya. 2 turret dilewatin dan sekarang udah memang nggak ada lagi 1 creep pun di bagian bawah jungle ya. Tapi dia bisa ngeganggu ke mid lane loh. Ini yang bakal jadi bahaya banget buat seorang Sheila. Sheila ya. Oke. Tapi wah rame banget nih kayaknya di arah tengah. Dan dipaksa lagi-lagi. Nah ini banyak banget waktu yang terbuang dari tim Evil buat recall. Sehingga ya EXP-nya terhambat, power clear-nya juga. Dan bahkan Rins ini dia pemenangan match up yang kita lihat juga secara poke damage, secara range. Ngebuat akhirnya dari Sheila sedikit terhambat lagi nih buat melakukan adanya clearing. Karena di freeze perlahan oleh Rins. Ya, dan kali ini kita bakal lihat turtle pertama. Kontes seperti apa yang akan diciptakan oleh RRQ Hoshi. Mengingat mereka udah bersiap juga nih. Dengan level 4 Darren, Idok memang masih belum mendapatkan Unstoppable Force-nya. Tapi kita lihat Ken juga level 4 yang udah siap membuka heavy spin-nya nanti. Tapi kalau Evil mungkin berharap combo juga gak sih? Heavy spin, terus ada Avatar of Guardian, Yeah. Spear Wall Alpha. Tapi ya RRQ Hoshi mereka punya sisi power yang
lebih besar tentunya dengan Idok yang bisa dibilang kalau misalkan kombinasi nggak ada ya. Tapi skill 2 ejector dari Jawhead itu bukan resource yang gede, jadi bisa di spam terus-terusan. Bener. Idok level 4 sekarang, powerful masih ditahan level 3. Turtle akan coba didapatkan oleh Sutsujin. Ditabrak Unstoppable Force, Idok mendorong dengan ejektornya. Real World Manipulation dibuka oleh Rins. Tapi Ken sepertinya masih bisa mengunci dengan adanya Father of Guardian. Dua member di sana berhasil membuat Retribution didapatkan oleh Boyet. Dan satu member down dari masing-masing tim. Dan itu dia Aka yang memang mengganggu sekali ya untuk bagaimana laju dari seorang assassin untuk bisa masuk ke area kontes objektifnya, walaupun sebenarnya tugas dari Idok tadi udah mulai terlihat bagaimana dia mencoba untuk membuat dari Boyetnya menjauh dari area turtle-nya. Tapi kebetulan wow, solo kill Dairen. Wow, dipacul sudah pala dari Sayla yang berhasil dihilangkan dan Dairen akan dipunish harusnya, namun kita tahu Dairen dia punya durability yang tinggi, bermain dan melewati ke area rumputan adalah salah satu power dari Hilda. Iya, lihat gimana Dairen benar-benar agresif banget ya. Dia masih ngelihat Sayla yang low HP dan dikejar, tapi powerful, dieksekusi dengan begitu cepatnya. Bahkan Skylar udah mulai join juga ke arah mid lane. Oke. Tapi Markinya ini udah mulai terancam nih, HP-nya udah low banget tadi di arah top lane. Kalau kita intip dari minimap, recall-nya akan segera digagalkankah karena Idok masih coba untuk masuk lagi. Dihindari dengan satu buah Spear of Destruction juga yang membuat dari Marki kali ini bisa mengejar Idok. Dan bahkan Evil mereka cukup siap dengan draft yang mereka bawakan sekarang. Dan bahkan kalau ngelihat lagi di arah bottom lane, Dairen-nya harus dihilangkan. Wah, ini cukup sulit ya karena dua member hilang di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Dengan gangguan ke arah purple buff sekarang coba untuk dilakukan oleh Boyet. Akan coba dikontes sepertinya. Sutsujin join in, tapi Spiral of Alpha membuat itu timing yang tepat dari Sutsujin Retributions yang dia kantongi kali ini, membuat Ken juga terkurung dalam Real World Manipulation, dikejar oleh Dairen. Tapi Sutsujin lah yang menjadi eksekutor dengan satu Sky Piercer yang baru saya dia build. Wow, menit 4, Sky Piercers. Berarti harusnya akan ada tanda-tanda permainan yang akan jauh lebih berdarah-darah ya. Karena poin-poin kill yang akan ditabung oleh Sutsujin juga. Terlihat lagi 1200 RRQ Hoshi memimpin dari segi gold lead-nya. Dairen Thunderbelt-nya juga udah selesai. Dan kalau misalkan bicara lagi nih tentang bagaimana kedua belah tim punya momentum masing-masing. Kalau dari tim Evil mereka akan memainkan adanya kombinasi sisi power dengan area of effect yang besar. Sementara RRQ mereka akan mencari momentum tersebut dengan adanya weakness point yang terpecahkan oleh Skylar. Nah, tadi kita lihat di turtle yang pertama RRQ dibuat kesulitan ya. Kombinasi dari Avatar of Guardian dan juga Heavy Sin yang ngebuat Sutsujin nggak bisa menggunakan Retributions-nya. Sekarang udah dilepasin aja, nggak mau kontes lagi, tapi ada pick off yang terjadi di area atas. Marki down, presence dari Idok lagi-lagi menjadi mimpi buruk untuk Marki. Iya, karena sebenarnya kayak flickernya juga nggak ada ya buat Marki. Walaupun ya defense-nya masih terlihat lah, ada Spear of Misery, dia punya Abyss Walk juga. Namun apalah daya, ada Skylar juga yang punya range jauh dan Sayla ternyata harus juga tertelan nyawanya kali ini. Permainan yang diam-diam tapi agresif nih dibawakan oleh RRQ Hoshi. Dan aku bisa bilang ini Fanny dari Sutsujin juga aman banget ya. Belum tercuri sama sekali per buff-nya. Kembali tim fight di area atas, Marki dipaksa mundur menghindari smart missile tapi powerful. Weakness-nya terpecahkan dan coba untuk mengejar. Tapi crossbow of tank masih tertahan dan itu dia Skylar. Terbang tinggi ke udara, terpaksa Revitalize dikeluarkan dan Idok dikejar balik, mencoba untuk flicker tapi ada Ken dengan heavy spin mengunci Idok. Dan seperti Idok nggak bisa kembali diselamatkan meskipun ada Rins, tapi berhasil dibuka Real World Manipulation menjadi kunci kah? Gak mampu untuk membuat Idok selamat. Oke, dan bahkan tim fight belum berhenti ya karena RRQ Hoshi mencoba untuk langsung nge-backup dan memberikan sedikit balasan lagi. Dan Sutsujin is coming, mencoba untuk mendapatkan target dari Sky Piercer dan Cutthroat yang on point, membuat dari Powerful harus hilang untuk kedua kalinya. Skylar tadi nggak sempat dapetin nyawa dari Powerful karena kebetulan dari Inspire juga cooldown. Tadi dia bener-bener pintar banget sih ya, kita tahu Skylar pengalamannya udah banyak. Dia bener-bener nahan satu buah weakness point itu dipecahkan memang, tapi nunggu dulu Avatar of Guardian-nya beres. Karena Avatar of Guardian itu bisa ngehindarin atau dodge terhadap crossbow of tank. Iya, tapi satu sayang kan ya, Revitalize lagi-lagi nih. Dan juga Skylar yang dieksekusi di bagian atas dengan ada Spear of Alpha tadi, backupan dari Boyet. Dan kali ini kita memperhatikan di bagian bawah RRQ berusaha untuk setidaknya memegang kendali di area objektifnya. Struktur dihancurkan kembali dan wow, digocek.
headbuttnya, tapi heavy spin mengunci pergerakan dari Dairen dan Sutsujin pun masih bisa selamat dari jangkauan Saylah. Mencoba untuk mencari target kedua, powerful, masih cukup strong meskipun ada Void Crystal yang dikeluarkan, tapi di bagian bawah Dairen pun akhirnya tumbang. Ih, itu burnnya. HP-nya udah nggak kelihatan lagi ya. Powerful masih bisa selamat. Ada kalkulasi yang matang juga sehingga revitalize-nya tidak tertrigger secara mudah. Zoning out sekarang udah bukan cuma tugas dari Idok nih. Rins yang akan memberikan Avex slow-nya, poking damage-nya. Spirit of Alpha telah dibuka oleh Boyet yang ternyata masih belum bisa mendapatkan siapapun. Avatar of Guardian mengincar ke arah Rins. Flicker dikeluarkan untuk menuju ke arah belakang, melarikan diri atas kejaran yang dilakukan oleh Powerful. Namun Turtle tidak akan di-reset dan bahkan Rins harus ter-shutdown di tangan dari Powerful-nya. Terjepit lagi Spirit of Destruction dan Connect. Marky join the fight. Idok gak bisa kemana-mana sementara di sisi lain dan Boyetnya pun menghilang. Shutdown di tangan dari Skylar. Skylar free dari belakang dan crossbow of Tank benar-benar mengudara, tapi sayangnya belum ada damage yang cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain lain dari Evil. Sangat disayangkan 3 member hilang dari RRQ. Meskipun Evil kehilangan mid lane atau turretnya, tapi Turtle kali ini kembali menjadi milik tim Evil. Dan aku masih bisa bilang ini RRQ masih memegang kendali dengan 1500 gold lead. Dan wow, seperti ada purple buff yang baru saja diamankan oleh Sutsujin, yang harusnya membuat ketertinggalan gak semakin terlihat lagi ya, karena RRQ masih leading 1000 gold di atas dari Evil. Dan ini patternnya juga sebenarnya kayak ngeliat dari potensinya Sutsujin tahu nih gak bisa kontes ke area turtle-nya juga, dan biarkan ada perfect turtle dan cari keuntungan yang lain. Sementara Ken ini udah harus waspada sih, poking damage dari Idok juga luar biasa besar. Sementara reroll manipulation dari arah belakang, Avatar of Guardian buat kabur saja dari Powerful. Ken ini udah mulai harus lebih concern nih sama damage dari Rins yang bisa ngejar dia karena areanya gede banget. Iya, dan barusan lihat nggak? Skylar berhasil mecahin weakness finder dari kedua playernya Evil loh. Jadi meskipun tadi ada Ken yang tereksekusi, tapi nggak hanya Ken aja, Powerful pun dipecahkan weakness findernya. Dan sekarang lihat gimana pressure dari RRQ mulai berjalan kembali atas inner turretnya, dihancurkan dan masuk ke pertahanan dari tim Evil. Best Threat coba untuk dipaksakan pasifnya keluar sebelum Lord pertama akan muncul di 60 detik akan datang. Ejector yang dibuka, karena Ken masih belum on point ya untuk bisa membuat dalam jangkauan dari Skylar. Aku ngeliat Jauhead udah mulai ancang-ancang godek-godek gitu sih, udah takut sendiri gitu loh. Oke, Sutsujin belum bisa dapetin nyawa dari Boyet ya, karena secara HP-nya juga masih cukup banyak sehingga belum ada pasif dari Sky Piercers juga nih yang bisa diaktifkan untuk langsung instan terhadap Boyetnya. Sambil menunggu ke arah Lord yang selanjutnya. Terlihat lagi bagaimana kali ini reward manipulation. Boyet yang bakal coba untuk langsung saja dikurung, diisolasi dengan adanya reward manipulation. Tapi Rins memang harus dihilangkan juga. Powerful masuk ke area peperangan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi mega kill dikejar dan bahkan crossbow of Tank-nya kali ini menghasilkan shutdown. Killing spree diamankan dan Marky mencoba untuk melarikan diri, tapi Speed of Destruction-nya connect dan shutdown balasan didapatkan oleh Ken dan Marky sendirian. 1 versus 2 bukan hal yang manis karena Dire-nya pun bisa membuat dari Marky harus terpunish. Quick decision dari Idok membuat akhirnya Marky bisa ditangkap untuk ketiga kalinya, melemparkan orange buff, membuat efek stun dan juga damage tambahan. Dan Sutsujin untungnya dia sadar bahwa ada presence dari Marky yang bisa saja membuat Sutsujin pun terpanis. Sekarang diuntungkan untuk RRQ Hoshi dengan 3 member yang dieksekusi. Dan Lord yang pertama, ini nih kontes yang akan segera kita lihat karena Evil jauh lebih siap sebenarnya untuk bisa kontes di Lord pertama. Oke. Tapi ya kalau dilihat dari goldnya sebenarnya juga RRQ nggak yang terlalu unggul jauh ya. Evil tuh masih bisa ngejar juga. Dan ngelihat dari Powerful-nya lagi cari momentum lini belakang, dan itu dia jawaban dari Gatot Kaca atas munculnya Gift di tangan RRQ Hoshi. Bisa dikejar ke belakang walaupun nggak cancel reward manipulation, tapi minimal ada Galactic Power Lock itu loh yang ngebuat akhirnya dari Gift-nya Rins nggak bisa ngasih damage balasan lagi. Nah sekarang memang situasi dipegang oleh RRQ ya, dengan area river yang udah nggak bisa dimasukin sama teman-teman dari Evil. Terlihat memang ada ejector yang dibuka ke arah Ken, dikejar kembali dengan Skylar. Crossbow of Thing mengudara, mendapatkan target kedua. Saylah one last hit dan didapatkan double untuk Skylar. Looking for triple, Avatar of Guardian dihindari. Speed of Destruction-nya gagal dan Sutsujin mengejar terlalu dalam, membuat dirinya hampir terpanis, tapi triple untuk Skylar. 2 member yang tersisa, mampukah Evil kembali menahan Lord dari tangan RRQ Hoshi? Oke, Boyetnya ternyata masih ada di area rerumputan dan Skylar kali ini Wind of Nature. 1
kali terakhir dan Rins lah yang mengeksekusi nyawa dari Boyet. Sehingga kali ini 1 tukar 4 bukan hal yang baik untuk Evil. Membuat dari RRQ Hoshi harusnya mereka akan bisa secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan. Dan masalahnya ini tinggal nunggu Dairen nih yang mungkin bisa ada di lini depan untuk memegang ke arah Lordnya tersebut. Iya, tapi kayaknya Evil juga fast response ya. Mereka langsung coba sedikit demi sedikit mengintai dulu. Lord memang masih sedikit tertahan. Dan akan seperti apa? Frazier yang coba dilakukan oleh Evil masih coba dipaksakan dengan heavy spin dari buka. Didorong mundur Sesujin tapi berhasil Idok yang mendapatkan Lord yang pertama. Serta ada pertukaran memang dengan Dairen tapi nggak jadi masalah karena mereka masih megang dan Spirit of Destruction yang berhasil di commit. Wah itu tadi agak sedikit panik sih harusnya Sesujin tadi kegeser juga dan dia sempat retry yang kecepatan. Iya. Sampai akhirnya tidak ada eksekusi dari Lord yang bisa langsung disecure dengan retribution tersebut. Namun thanks to Idok dia nggak reset. Lordnya dia masih membuka dari 1 buah smart missile sehingga damage yang masuk bisa membuat Lordnya pun jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Lord advantage menyentuh ke angka 1000. Tapi masalahnya juga ini Marky yang harus betul-betul diwaspadai karena damage-nya udah makin terasa. Dan Spirit of Destruction dari tadi on point terus loh. Iya sih, itu benar-benar selalu bisa mendapatkan target yang dituju. Tapi Lord yang pertama, Ul, gara-gara kiting yang tadi cukup lama ya, udah berubah menjadi Lord Enhance. Dan kali ini memang ada dorongan dari RRQ untuk bisa menghancurkan setidaknya inner turret terlebih dahulu dari Evil. Karena lagi-lagi setup mereka persiapkan masih ada super wave minion selanjutnya yang muncul dari base RRQ. 3 player di bagian bawah dan bersiap juga nih karena langsung dihadapkan dengan 3 player dari Evil. Tapi ya attack speed dari Scalar udah bisa langsung meluluh lantakkan 1 buah inner turret di arah tengah. Dairen akan memberikan sedikit zoning out terhadap Boyen dan juga Ken kali ini. Inner turretnya udah tidak terselamatkan lagi. Retribution terdengar. Mencoba untuk nge-clear tapi weakness point yang akan segera diincar. Remote manipulation dari belakang. Area of effect yang cukup besar tapi powerful. Masih punya revitalize dan Spirit of Destruction again. Connect tapi kayaknya agak bahaya karena ada 4 pemain dari RRQ Hoshi yang siap di sana. Manajemen mininya bagus karena atas, tengah dan juga bawah ini mendorong. Oh, Avatar of Guardian. Sesujin memang coba untuk ditangkap tapi sepertinya masih bisa escape dan heavy spin yang mengunci Skylar. Wind of Nature mencoba untuk membalikkan keadaan karena sekarang tertinggal powerful. Masih cukup tanky dan juga Ken one last hit still survive tapi terbakar dengan efek dari Glowing One. Iya itu burn effect ya yang ngebuat dari Ken-nya pun menghilang. Tadi Sujin sebenarnya lagi terdiam terpaku kayaknya. Dan diincar oleh powerful-nya namun masih ada 1 cable yang bisa dilakukan oleh Sujin untuk bisa melakukan defense. Tapi Sujin cukup berbahaya, Wahkan unstoppable diamankan kali ini. 2 pemain dari Evil sudah tidak ada, mega kill diamankan oleh Skylar. Berfokus ke arah base turret di arah bottom lane. 2 pemain tersisa dari Evil, mampukah mereka bertahan karena remote manipulation buat dari Seilah pun kali ini tidak bisa bertahan. Boyet last man standing dari Evil Singapura mencoba untuk bertahan. Spirit of Destruction yang masih gagal eject tapi dikeluarkan dan Skylar diserta Setsujin yang berhasil mengeksekusinya. Tapi base terbuka kembali untuk sang raja dari segala raja Ken. Kenneth do nothing dan bahkan 2-0 menjadi milik RRQ Hoshi. Oke, dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke pool 2-0 dengan skor 2-0 pula. Kemenangan yang mereka dapatkan memuluskan kembali perjalanan mereka